Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kurang satu apapun ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk ya. Ini produknya sudah familiar ya di teman-teman semua, tapi ini sebenarnya adalah aslinya ya. Aslinya teman saya nge-reviewnya agak terlambat ya. Sebelum produk-produk yang lain keluar, ini terlebih dahulu keluar ya. Nah, ini terlebih dahulu keluar. Apa itu? Ini adalah TYT ya, merek TYT. Kalau orang luar bilang sih TYT, tapi kita sebut aja TYT gitu ya, supaya gampang nyebutinnya ya. Produk ini pertama kali keluar yang 10 watt ya. Jadi produk pertama kali 10 watt ini keluar TYT atau TYT THUV98. Kemudian banyak merek-merek lain yang keluar setelah TYT ya. Setelah TYT. Nah, yang pertama kali sebenarnya TYT ini. Meskipun TYT sendiri pernah mengklaim ada produknya yang mengeluarkan 10 watt, tapi ketika saya ukur ternyata nggak 10 watt. Tapi kalau yang ini kita nanti lihat sama-sama apakah dia 10 watt sama dengan yang lain seperti Fastcom, Eskom ya yang kemarin kita review. Apakah yang pendahulunya ini yang pertama sekali keluar ini juga sama dengan yang keluar belakangan? Mari kita lihat sama-sama ya. Oke, sebelum kita nge-review produknya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bulelengpedia, ya Pak Irmawan yang ada di Bulelengpedia telah mengirimkan produknya untuk kita review. Jadi buat teman-teman yang mencari produk-produk yang aneh-aneh ya, yang mungkin jarang Anda temui, Anda bisa menuju ke Bulelengpedia, ada di Tokopedia ya. Jadi Anda bisa ke Tokopedia, kemudian cari namanya tokonya itu Bulelengpedia. Di situ Anda bisa cari HT-HT yang unik-unik. Unik ini artinya jarang yang orang punya. Maksudnya ya barangnya beda lah dengan yang ada di pasaran seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda cari ya di situ juga stoknya nggak banyak teman-temannya. Jadi kesempatan buat Anda kalau Anda sempat menonton video di review saya, Anda langsung tuju aja ke tokonya, karena Bulelengpedia tidak menyediakan banyak stok. Dia hanya menyediakan untuk teman-teman yang mau koleksi. Jadi seperti itu. Oke? Kita langsung aja review, tapi sebelum kita review, kita minum yang seger-seger aja ya. Jadi kita stop dulu kopi. Sekarang kita yang seger-seger aja. Kita minum yang seger-seger aja. Bismillah. Oke. Kita minum sirup aja, nggak usah minum yang lain-lain. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai review singkat saja, karena ini sebenarnya sama dengan produk yang lain, tapi ini adalah pendahulunya. Mari kita simak bersama TYT THUV98. Ini dia TYT THUV98 yang sudah ada di depan kita. Sama-sama kita lihat dosnya seperti ini ya. Ini TYT THUV98. Di sini dosnya ya hampir sama dengan punyanya Fastcom ya. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Memang ini dosnya global sama gitu ya. Cuman mereknya yang berbeda. Nah, TYT THUV98 ini adalah produk yang pertama kali ngeluarin radius 10 watt ya. Dengan konstruksi yang sama, di sini ada tulisannya TYT THUV98, output 10 watt, frekuensi dual band, oke, made in China. Kita buka aja. Nah, di sini ada tertulis di sini verification TYT Electronic CO Ltd, verification KISEPAS 01. Oke teman-teman, jadi kalau dari TYT pasti ada ininya ya, bahwa ini sudah melalui quality control, sehingga produk yang kita terima ini adalah produk yang sudah melalui proses yang
sempurna tentunya ya. Oke, di sini ada keterangannya technical parameter ya, atau specification-nya ya seperti ini ya. Oke, sama aja, kita langsung tutup. Ini buku user manualnya. Kalau dari TIT pasti masih bahasa Inggris ya. Kemudian kita dapat antenanya. Nanti antenanya juga kita ukur. Antenanya ini adalah antena, kalau yang saya review pertama itu punyanya Fastcom, memang antenanya bagus ya, di dual bandnya, di VHF, UHF, oke. Tapi yang TIT ini nanti kita tes saja seperti apa ya. Kemudian kita dapat baterai yang cukup besar ya. Ini baterai yang cukup besar karena kita mancar nanti dengan 10 watt ya teman-teman. Jadi di sini TIT menyediakan 3200 mAh. Nah ini yang baru benar ya. TIT ini sangat benar sekali untuk memberikan spesifikasi baterainya. Kadang ada yang 4000, ada yang berapa, ini dari 3200. Ini benar. Oke. Kemudian nah ini radionya. Radionya ini pasti udah nggak asing di hadapan teman-teman semua ya. Nah, radionya seperti ini. Ini jelas sama dengan produk-produk yang lain yang sudah Anda nonton ya di video saya. Ya, persis ya, ini PTT. Ya, kemudian ini ada ya seperti itulah. Kemudian di sini ada tulisannya juga di belakang TIT THU V98 power 10 watt. Oke, kita taruh aja dulu. Kemudian kita dapat adapternya, kemudian desktop chargernya, kemudian dapat bell clipnya. Nah ini standar ya, kita taruh dulu aja. Kita taruh dulu untuk dosnya. Nah sekarang kita mau pasang dulu ya. Jadi sebelum saya review teman-teman, ini TIT yang dari sana, asli dari sana langsung ya. Ini firmware-nya masih 1.41 ya. Jadi untuk firmware-nya masih 1.141, ada yang 142 ya. Nah, setelah saya update ini menjadi, nanti kita lihat ya, kita buka ini, kita hidupin aja dulu. Jadi untuk apa namanya, untuk bodinya saya nggak perlu lagi jelaskan karena saya sudah sempat mereview banyak produk ya, dan ini sama dengan Fastcom UV98, kemudian sama dengan Escom FC10 Pro, sehingga kalau saya sebutkan untuk detail bodinya itu sama persis. Jadi saya nggak perlu nyebutin lagi satu persatu ya. Di sini sudah sama persis, jadi nggak ada lagi yang saya sebutkan. Cuman kita akan hidupkan aja untuk powernya, kita hidupin. Nah ini karena masih terlalu terang, saya akan coba untuk kurangi dulu untuk level layarnya ya, sehingga teman-teman juga bisa melihat apa yang tertampil di depan. Nah sudah bisa ya sekarang. 3 mungkin 4 ya. Oke lah, 4 masih bisa ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi enaknya kalau sebuah TIT TH98 atau Fastcom UV98 atau Escom FC10 Pro itu layarnya bisa diatur, sehingga ketika saya syuting seperti ini dia tidak mengganggu kamera, jadi kamera fokusnya tetap oke ya. Nah sini menunya sama saja ya, nggak ada yang berbeda di antara produk-produk yang saya sebutkan tadi, sehingga saya tidak terlalu banyak panjang lebar untuk menyebutkannya. Saya akan perlihatkan kepada Anda untuk apa namanya, firmware yang sudah saya update. Nah ini firmware yang sudah saya update, dia versinya 1.43. Ini saya langsung update dari websitenya TIT, disediakan untuk update firmware, tapi naiknya menjadi 1.43. Kalau Anda pingin yang firmware-nya terlebih terbaru, Anda bisa beli yang merek Escom FC10 Pro. Itu firmware-nya sudah 1.45.
Kalau yang kemarin saya cek untuk yang Fastcom itu 1.42. Ini kita sudah update menjadi 1.43. Jadi 141 jadi 143. Kalau yang Fastcom kemarin saya lihat 142. Nah, ini kemungkinan besar bisa kita update lagi. Kalau kita punya update firmware-nya, kita tinggal update saja teman-teman. Caranya itu saya udah pernah bikin videonya juga untuk mengupdate firmware dari sebuah radio TYT atau Eskom atau Fastcom ya, sama aja. Oke teman-teman, setelah kita update itu akan berpengaruh kepada resipnya teman-teman ya, pada resipnya. Jadi saya langsung aja di sini, kita tidak panjang lebar, kita langsung mengecek resip sebuah TYT. Apakah masih sehandal dengan radio-radio yang lain yang saya sebutkan? Ada Fastcom, ada Eskom ya. Itu RX-nya sangat sempurna sekali ya. Makanya kita akan tes yang ini. Apakah ini juga sempurna untuk resipnya? Nah, ini kita coba matikan dulu bipnya ya, biar tidak terlalu ribut. Kemudian kita voice-nya kita matikan juga biar tidak terlalu ribut. Kemudian di sini saya akan stepnya kita standarkan menjadi 5 kilo. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan muter di seputaran ruangan ini untuk mendengarkan frekuensi seismograf. Oke, jadi masih sangat luar biasa untuk sebuah TYT TH-UV98. Nah, kita akan membuktikannya dengan antena luar langsung, receive-nya. Tanpa menunda-nunda, kita langsung cek dengan menggunakan antena luar ya. Sehingga betul-betul dia terlihat apakah sangat masih sempurna untuk sebuah TYT TH-UV98 ini. RX masih on, kemudian radio masih on, volume kita naikkan segini, kita langsung pasang. Ya, baru saya pasang aja udah langsung ya. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali untuk RX dari TYT TH-UV98 ini, sangat sempurna sekali. Jadi buat teman-teman tidak perlu lagi meragukan sebuah TYT ya. Jadi TYT itu ada juga TYT TH-UV88 ya. TYT TH88-UV88 itu nanti sama dengan yang Fastcom UV88. Jadi kalau Anda mencari produk yang susah, misalnya Fastcom susah didapat atau bagaimana, nah Anda bisa juga beli produknya yang merek TYT sama aja ya. Oke teman-teman, mungkin itu buat teman-teman yang ada di luar ya, di luar Indonesia itu merek TYT gampang didapat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang amatir yang ada di luar Indonesia yang pingin komunikasi satelit, silakan Anda RX-nya ganti dengan TYT UV88 ya. Ya, jadi buat teman-teman di Malaysia atau di mana ya, yang mungkin kalau nyari Fastcom atau nyari Eskom kan susah tuh, dari Indonesia ke Malaysia kan susah ya. Sebaiknya Anda silakan aja beli merek TYT ini karena ini gampang dicari kalau Malaysia ya mungkin ya, atau di luar sana TYT TH-UV88 ya untuk RX-nya. Kalau untuk TX Anda pakai ini ya. Anda TX ke satelit pakai ini TYT TH-UV98. Untuk RX pakai TYT TH-UV88. Udah sangat sempurna, dua kombinasi itu sangat sempurna bagi Anda yang ingin komunikasi satelit, karena di satelit itu perlu RX yang peka tapi selektif. Kalau dia peka nggak selektif juga sama aja teman-teman. Jadi nanti banyak spreaderan masuk di radio receive-nya.
Oke, buat teman-teman, sehingga nanti Anda bisa komunikasi secara sempurna, tidak numpuk-numpukin teman yang lain kalau saat berkomunikasi. Ya, sekarang kita akan tes untuk modulasi dari, sebelum kita tes modulasi, ya modulasi dulu ya. Kita tes modulasi dulu, kemudian habis itu kita tes antenanya. Oke, kita tes modulasinya, apakah sudah ada perubahan atau belum, karena ini produk yang terakhir dari TYT THUV98, maksudnya firmware-nya udah saya update, dan ini sudah waktu saya terima udah 1.1.41 ya. Kalau aslinya itu dari yang pertama kali keluar itu 1.40 ya. Oke, langsung aja kita akan tes TYT THUV98 ini. Kita bandingkan dengan Bofeng atau Eskom UV17L. Ini UV17L. Jadi kita akan coba bandingkan dengan UV17L dengan THUV98. Kita mulai dari THUV98 dulu ya. Kita coba. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini menggunakan THUV98. Kita coba dengan THUV98. 1 2 3 3 2 1. Kita coba menggunakan UV17L. Ini UV17L. Ini THUV98. Ini THUV98. THUV98. Ini UV17L. UV17L. Oke teman-teman, jadi ada signifikan untuk kenaikan audio dari TYT THUV98 setelah kita update firmware-nya, juga setelah kita melakukan update firmware, dan ini adalah produk yang terakhir ya, mungkin yang keluaran terakhir, karena yang pertama-pertama itu memang kecil audionya, tapi ini udah lumayan ya. Tapi masih dibandingkan UV17L, memang UV17L masih lebih kencang untuk sebuah audio. Kita akan tes untuk antena dari TYT THUV98 ini seperti apa untuk kualitas antenanya. Kita segera tes. Oke, ini dia sudah ready untuk alat pengetesnya, dan kita langsung aja mulai untuk mengetes antena dari TYT THUV98 ini. Kita coba seperti biasa dari 140 MHz ke 174 MHz ya. 174 MHz. Kita lihat hasilnya seperti apa. Wow. Oke, ini suaranya di bawah teman-teman ya, di bawah nih, di bawah dia, di rapi, frekuensi rapi ya. Kalau yang kemarin itu di Orari bisa ya teman-teman, ini dia masuknya di rapi ya, di bawah banget ya. Jadi ini mungkin di 130 kali ya, coba 135 ya, coba kita coba 135. Oh, dia di 140 ya. Ntar, mungkin di 140. Senternya di berapa nih? Kita lihat ya. Senternya di 138. Kalau berubah ya, berubah. 138, 139, 140 ya. Senternya di sini teman-teman. Jadi dia kalau di frekuensi Orari ya udah tinggi ya. Jadi dia di bawah ini. Buat teman-teman rapi ya, oke, antenanya nggak masalah. Nah sekarang kita coba untuk yang UHF-nya ya, 400 MHz. Kita coba stopnya di 480 ya. Kita lihat untuk UHF-nya. Nah ini UHF-nya, dia akan bagus bekerja UHF-nya di mulai startnya di sekitar 422. Kemudian 430, 440. Nah, ini lumayan kalau UHF-nya range-nya lumayan ya.
Jadi kalau misalnya saya masuk ke amatir, ini contohnya 430, saya kasih range di 430 sampai 440 ya, stopnya 440. Kita lihat. Nah, bagus ya. Jadi kalau di amatir bagus ya, meskipun nggak nyender tapi nggak apa-apa. Itu sudah oke ya. Ini swearnya udah masuk, jadi bisa Anda gunakan di UHF ya untuk antenanya ini. Oke, nice. Jadi bedanya kalau dengan yang dulu saya tes itu ya antenanya di VHF-nya masuk juga di Orare, tapi ini dia masuk di Rapi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah sih sebenarnya. Masih bisa toleransi dipakai. Oke, kalau kita pakai low ya, masih bisa. Jangan pakai high ya, di frekuensi 145 atau 150 ya, itu Anda ganti antenanya aja. Oke teman-teman, sekarang gilirannya kita mau ngetes powernya. Jadi memang sangat sensitif sekali nih antena. Kalau radionya power udah besar ya teman-teman ya, ingat sekali lagi, kalau radio kita sudah powernya 10 watt, jangan coba-coba ganti antena yang tidak sesuai ya. Jadi ini powernya besar ya teman, bukan 5 watt nih, ini sudah 10 watt nih. Jadi kalau bisa Anda mancar low aja kalau antena kurang meyakinkan ya. Jangan Anda pancar high power. Oke, langsung aja kita tes untuk power dari TTTH. Teman-teman, ini saya udah ready ya. Kita nyoba dulu di VHF ya. Ini skala masih 5 watt. Kita pakai dummy load. Kita coba low power. Low powernya 2 watt ya. Kemudian kita coba middle ya. Sorry kok high. Middle ya. Kita coba middle, itu sudah ada huruf M. Wah, middle-nya udah langsung naik. Middle-nya 5 watt ya. Jadi low-nya 2 watt, middle 5 watt. Nah, sekarang high-nya. Oke, kita coba high-nya di VHF berapa? High-nya ya 9 watt. 9 watt ya, hampir 10 watt ya. Oke, hampir 10 watt. Kita langsung ke UHF-nya 435. Oke, 435. Ini udah low ya, langsung low. Kita coba low-nya di berapa UHF-nya? 2 watt lebih dikit. Ya, 2 watt lebih dikit low-nya. Sekarang kita coba untuk middle 5 watt juga. Oke, middle 5 watt. Sekarang kita coba high-nya di UHF berapa? Kita coba 9 watt juga ya, sama. Jadi 9 watt di VHF, 9 watt di UHF, sama. Nice ya. Jadi sama itu sangat bagus banget ya teman-teman. Jadi jarang-jarang bisa sama. Ini sama ya. Jadi VHF UHF-nya sama. Ya, kalau kita mau coba bandingin dengan yang kemarin, yang terakhir itu kan nanti mungkin bisa saja pengukuran itu berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin saya ngukur yang ini dia bisa dapat 9 watt, kemudian nanti saya ngukur yang merek Eskom, mungkin kemarin 10 watt sekarang jadi berapa watt. Oke, kita akan tes saja ya langsung ya. Jadi TET ini kan kita dapat 9 watt ya, 9 watt. Oke, sekarang saya akan coba ambil untuk yang kemarin sudah kita coba tes untuk yang FC10 Pro ya. Saya akan coba tes lagi FC10 Pro nya.
untuk kita lihat, karena namanya pengukuran itu kadang-kadang radio itu kan 10 watt. 10 watt itu kadang bisa sama, kadang nggak sama, kadang bisa kurang sedikit, kadang lebih. Nah itu kita perlu ukur lagi. Nah ini saya akan ukur untuk yang Eskom. Langsung aja kita ukur ya. Nah ini, ini sudah high power, udah high. Kita lihat untuk yang Eskom berapa? 10 ya teman-teman. Kemudian kita coba UHF-nya, ya hampir dekat 10. Oke, jadi nggak masalah ya teman-teman. Itu perbedaannya ada di mungkin kualitas lilitan ya, mungkin lilitannya agak sedikit geser 1 mili atau geser beberapa senti, enggak senti, mili ya, geser beberapa mili, karena lilitan itu pengaruh sekali di dalam, kita nggak tahu. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman, beda selisih sedikit itu nggak masalah ya. Jangan dijadikan perbedaan itu sehingga wah ini nggak sampai 10 watt, tapi kan sudah mendekati range-nya ya. Jadi mendekati range-nya seperti ini, ya udah nggak apa-apa, itu udah deket ya. Kalau ini memang 10 watt tadi kita ukur, tapi kalau yang TT dia hanya sekitar 9 watt ya. Dan beda firmware juga. Kalau yang ini saya update di websitenya, sesuai websitenya itu naik di 1.43. Kalau yang Eskom tadi memang udah di 1.45 untuk firmware-nya. Oke teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita tinggal mau milih yang mana. Kalau terutama buat teman-teman di luar Indonesia ya jelas pilihannya adalah TYT, karena di sana nyari Eskom sama Faskom pasti nggak ada ya, adanya dijual di Indonesia. Jadi kalau Anda mau cari yang di luar, pilihlah produk TYT. Oke teman-teman, itu dia hasil review kita mengenai TYT TH UV 98. Jadi ini produknya sama-sama aja dengan Faskom dan Eskom FC10 Pro ya. Jadi saya nggak perlu tes semuanya. FM-nya juga sama ya, cara programnya juga sama. Nanti silakan Anda nonton video-video saya sebelumnya, cara settingnya sama ya, tidak ada yang berbeda. Dan softwarenya pun disediakan. Jadi kalau Anda pingin cari softwarenya, silakan Anda masuk ke websitenya TYT. Di situ ada TYT TH UV98 untuk software untuk kita memprogram radio ini. Dan softwarenya bisa dipakai juga di Faskom UV98, bisa dipakai juga di Eskom FC10 Pro. Jadi nggak masalah teman-teman ya, aman. Baterainya juga kalau Anda mau ganti-ganti ya, misalnya Anda punya TYT nih, wah baterainya udah nggak bagus, Anda punya Eskom masih bagus, pasang di sini nggak apa-apa, bisa. Terus wah punya Faskom nggak bagus, pindah di sini, pasang aja nggak apa-apa, sama. Jadi ada kelebihannya sih kalau mereknya sama, ada kelebihannya merek yang berbeda tapi produknya sama. Kalau kita ada kerusakan salah satunya, kita bisa saling ganti ya. Jadi nggak perlu beli lagi, misalnya baterainya tinggal kita pasang aja, nggak perlu lagi kita beli baterai lagi, karena kita punya dua produk yang sama tapi mereknya berbeda. Itu kelebihannya kalau kita ada suatu masalah pada satu radio. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi, nanti link pembeliannya ada di deskripsi video ini untuk TYT TH UV98. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ada di luar, ya di luar Indonesia tentunya, kalau Anda mau komunikasi satelit, pilihlah RX yang terbaik dan TX yang terbaik. Jadi kalau Anda cari RX yang terbaik, Anda bisa pilih TYT TH UV88.
Nah, bagi teman-teman yang ada di luar Indonesia, nanti silakan cari di online shop, itu ada TYT TH UV98. Kalau Anda mau yang TX-nya full power, cari TYT TH UV98. Jadi ini solusi buat teman-teman yang ada di luar, karena teman-teman di Malaysia sering berbingung yang nyari radio 10 watt pakai apa gitu, mau pakai Wirecom ternyata ada di Indonesia, mau cari Eskom ada di Indonesia, mau cari Fastcom ada di Indonesia, tapi TYT ada di online. Silakan Anda cari aja TYT mereknya ya, oke. Jadi itu jawaban buat teman-teman yang ada di Malaysia yang sering bertanya ke saya, kemudian mungkin yang ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Singapura, di mana saja ya, mungkin di Australia atau yang di India itu pingin komunikasi satelit, silakan. Dua radio ini adalah yang terbaik untuk komunikasi satelit dengan kita menggunakan tangan ya. Kita cukup menggunakan handheld untuk melakukan komunikasi di satelit. Jadi nggak perlu pakai radio besar. Ada seninya, kita menggunakan antena bawaan yang kita pegang sambil olahraga, sambil kita berkomunikasi. Oke, sekian saja dari saya. Yang kicau itu yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye-bye.